Dalam risalah ini, kami tuliskan sebuah cerita yang kami peroleh dari orang-orang tua kami. Orang-orang terdahulu, yang telah mendapat hidayah dari Tuhan Allah yang Maha Suci, serta mendapat karomah dari aulia. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada semulia-mulia para utusan, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat, segenap istri, dan para kerabat, dan ahli bait semuanya. Amma ba'du. Syahdan, Sang Prabu berkata, "Wahai putri, keinginanmu itu adalah susah sekali, karena kau menginginkan mas kawin berupa rangkaian bintang kerti, sedangkan manusia, tidak ada yang dapat membuatnya. Mintalah selain daripada itu, apa saja yang kau minta, tentu akan saya penuhi." Sang putri berkata, "Kalau Sang Prabu betul-betul orang yang hebat dan kuat, maka harus dapat membuktikan keinginanku ini. Tetapi kalau Sang Prabu tidak sanggup, maka nyatalah bahwa Sang Prabu bukan seseorang yang kuat." Mendengar jawaban putri demikian, maka Sang Prabu merasa panas hatinya. Lalu Sang Prabu menjawab, "Baiklah, apa yang kau kehendaki akan kuusahakan sekuat mungkin." Pada saat itu juga, Sang Prabu segera berangkat sambil mengucapkan kalimat Hong, dan tak lama kemudian ia telah berada di kota Mekah Al-Mukarramah, tepat di depan Ka'bah Baitullah. Kebetulan, di tempat itu ada orang yang sudah tua, dan pada saat itu pula, Allah menjatuhkan sebuah tasbih di depan orang tua tersebut di dekat Sang Prabu. Lalu, Sang Prabu segera akan mengambil tasbih itu, tetapi dicegah atau dilarang oleh orang tua itu sambil berkata, "Apakah engkau hendak mengambil barang ini?" tanya orang tua tersebut. "Betul Pak, akan saya ambil kalung itu, karena saya akan menikah dengan seorang putri, dunia minta mas kawinnya sebuah kalung seperti itu." "Wahai sang pemuda, kau ini bangsa apa, dan beragama apa?" tanya orang tua tersebut. Sang Prabu menjawab, "Saya beragama Buddha." "Kalau engkau seorang yang beragama Buddha, maka tidak diperbolehkan memegang kalung ini," kata orang tua tersebut. "Lalu bagaimana Pak, sekiranya saya dapat memiliki kalung itu? Saya sanggup dengan cara bagaimanapun juga, asalkan saya mendapatkan barang yang saya inginkan itu." Kemudian orang tua itu berkata, "Jika demikian, bacalah olehmu 2 kalimat syahadat, dan resapkanlah kalimat itu dalam hati sanubarimu, agar arti dan maksud dari kalimat itu, benar-benar dimiliki olehmu." Karena pada saat itu, Sang Prabu Siliwangi belum dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tua itu pun menuntun untuk membacakannya, berikut dengan arti dan maksudnya, kemudian bacaan itu diikuti oleh Sang Prabu. Selain itu pula, diberikannya pelajaran Islam. Setelahnya, lalu kalung itu diberikannya kepada Sang Prabu oleh orang tua tersebut. Setelah kalung itu diterima oleh Sang Prabu, lalu Sang Prabu pun akan berangkat pulang kembali ke desa Kerawang, tanah Jawa, tetapi ketika ia mengucapkan kalimat Hong sebagaimana biasanya, ia terhenti, tidak dapat berangkat. Maka Sang Prabu merasa keheranan, karena pada saat berangkat, dengan mengucapkan kalimat tersebut, ia dapat bepergian kemanapun, namun kali ini tidak bisa seperti biasanya. Sang Prabu melihat ke arah wajah orang tua tersebut, dengan rasa keheranan dengan maksud ia dapat menanyakan perihal tersebut dan minta pertolongan agar dia dapat berangkat pulang kembali ke tanah Jawa. Kemudian, orang tua itu menanyakan kepada Sang Prabu, "Pada saat engkau datang kemari, menggunakan apa?" Sang Prabu menjawab, "Biasanya, kalau hendak bepergian saya menggunakan bacaan kalimat Hong, lalu saya dapat pergi kemana saja arah yang saya kehendaki. Tapi kali ini mengapa kalimat Hong itu tidak dapat dipergunakan?" Orang tua itu menjawab, "Tentu saja kalimat Hong itu tidak akan berbekas apa-apa kepadamu, karena kalimat itu adalah ucapan orang-orang yang berlaku kufur. Coba sekarang bacalah olehmu bacaan basmalah." Sementara, orang tua itu mengulurkan tangannya,
dan disuruhnya Sang Prabu memanjat di atas telapak tangannya. Sang Prabu membaca basmalah, dan seketika itu juga Sang Prabu menghilang, dan dengan sekejap mata saja ia telah berada di desa Kerawang, tepatnya depan Ki Guru. Lalu Ki Guru memanggil Nyi Putri, dan memberitahukan bahwa Sang Prabu telah datang kembali dan berhasil apa yang dia usahakan. Setelah itu, Putri menemuinya, kemudian kalung itu diberikannya oleh Sang Prabu kepada Nyi Putri untuk mas kawin dalam pernikahannya. Nyi Putri mengucapkan banyak terima kasih, dan mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat berupa Islam dan iman. Para pemirsa yang terhormat, dalam pertemuan antara Nyi Putri Subangkranjang dengan Prabu Siliwangi, terkandung pelajaran penting mengenai budi pekerti, yaitu, Nyi Putri Subangkranjang adalah seorang putri yang beragama Islam yang dilamar oleh Sang Prabu Siliwangi, yang merupakan seseorang yang beragama Buddha, namun Nyi Putri menghendaki agar Sang Prabu bakal calon suaminya itu menjadi seorang Muslim, tetapi Nyi Putri pada saat itu tidak mengatakan terang-terangan seperti kalau Sang Prabu ingin menikah denganku, harus masuk Islam terlebih dahulu, karena jika kita langsung mengatakan demikian, maka akan menyinggung perasaan yang Prabu, calon suaminya itu. Namun dalam hal ini, Nyi Putri mengambil jalan lain, yaitu dengan ia meminta mas kawinnya yaitu kalung bintang kerti. Tentu yang dimaksudkan itu adalah sebuah tasbih, yang mana di dalamnya sudah mengandung ajaran Islam, sehingga akhirnya Sang Prabu menjadi seorang Muslim dengan tidak merasa tersinggung perasaannya. Ini adalah suatu contoh pelajaran bagi kita, terutama bagi kaum wanita, agar dapat memiliki budi pekerti yang halus. Oleh karena itu, semoga para wanita di zaman merdeka ini, janganlah memiliki budi pekerti yang kasar. Selaku wanita merdeka hendaknya dapat menempatkan diri di tempat yang sesuai dengan hukum dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka untuk mencapai itu, dianjurkannya supaya kita, kaum pria maupun wanita lebih bersemangat, dan lebih banyak mencari ilmu untuk bekal, dalam melakukan kewajibannya. Syahdan, setelah Nyi Putri menerima mas kawin dari Sang Prabu berupa tasbih, sesuai dengan apa yang dimaksudkan, maka mereka datang menghadapi Ki Guru untuk segera diadakan pernikahan antara Nyi Putri Subangkranjang dengan Sang Prabu Siliwangi dengan wali hakim. Setelah kira-kira mendapat sepekan, Sang Prabu berada di Karawang. Kemudian Nyi Putri Subangkranjang dibawa oleh Sang Prabu untuk menjadi permaisuri di Keraton Pajajaran. Nyi Putri Subangkranjang sudah berada di Keraton Pajajaran, masa senantiasa silih berganti, hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga Nyi Subangkranjang dikaruniai seorang putra laki-laki, yang diberi nama Raden Walangsungsang, dan pada tahun berikutnya, dikaruniai anak seorang putri, yang diberi nama Nyi Rara Santang, kemudian pada tahun berikutnya, dikaruniai lagi seorang putra ketiga, yang diberi nama Raden Jakasengara. Setelah Raden Walangsungsang dan Nyi Rara Santang menjadi dewasa, maka, keduanya berangkat ke pesantren di desa Kerawang, dengan tujuan mencari ilmu agama, berguru kepada Ki Guru. Setelah tiba di desa Kerawang, Ki Guru sangat memperhatikan kedua murid ini, akhirnya mereka dipanggil oleh Ki Guru, dan ditanya, "Nak, siapakah nama kalian berdua ini, dan dari manakah kalian berasal? Aku ini masih samar-samar tentang kalian berdua." Kemudian mereka memberitahu kepada guru, "Kami ini berdua berasal dari Pajajaran, putra Prabu Siliwangi, ibu kami ialah Nyi Subangkranjang, nama saya adalah Walangsungsang dan nama adik saya ini adalah Rara Santang." Ki Guru berkata, "Jika demikian, ibumu itu dulu adalah muridku, sampaikanlah salamku kepadanya. Dan engkau Rara Santang, kelak di kemudian hari, akan berjodoh dengan seorang sultan Islam, dan akan mempunyai seorang anak laki-laki, yang akan menjadi wali dan menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa." Setelah kedua orang itu menerima nasihat dan ilmu dari Ki Guru, maka, mereka berpamitan permisi pulang. Akhirnya,
Mereka berdua sampai di keraton, dan segera menemui ibunya, untuk menyampaikan salam dari Ki Guru. Setelah salam itu diterima oleh sang ibu, maka ibunya berpesan kepada kedua anaknya itu, agar jangan membicarakan soal Ki Guru di hadapan ayahnya, karena akhir-akhir ini telah berubah sikap yang demikian itu, dan kedua anaknya diminta supaya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibunya dapat diberikan, buatkan sebuah rumah atau pesinggrahan oleh Sang Prabu, di tanah Banten. Para pemirsa yang terhormat, perlu di sini kami beritahukan, bahwa Ki Kuwu Cirebon adalah keturunan seorang Muslim, Syarif Hidayatullah, dan Ibu Rama Sultan, juga keturunan seorang Muslim, begitu pula Nikmas Rara Santang, Putri Prabu Siliwangi adalah keturunan seorang Muslim, karena pada waktu itu, Sang Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Keranjang yang merupakan seorang Muslim, karena pada waktu dilahirkan, Walang Sungsang dan Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi masih berpendirian teguh pada ajaran Islam, jadi jelaslah bahwa Walang Sungsang dan Rara Santang adalah putra Prabu Siliwangi yang beragama Islam pada waktu itu. Dan jika akhirnya Sang Prabu kembali lagi ke agama Buddha, itu adalah kehendaknya. Tuhanlah yang maha mengetahui hal ini, oleh karena itu kita harus lebih teliti dalam urusan nasab. Sekian video kali ini, mudah-mudahan terdapat pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita simak kelanjutan ceritanya di video selanjutnya.